Hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya. Jadi kalau kemarin kita baru kenalan sama Ipius, hari ini kita masuk ke basic estimation ya. Jadi sebenarnya kemarin kita sudah melakukan basic estimation, cuma hari ini ya kita ulang sedikit lagi, kita coba perdalam gitu. Sebetulnya melakukan estimasi itu seperti apa sih? Nah gitu. Nah untuk hari ini saya akan kasih Anda tugas ya. Jadi tugasnya apa? Tugasnya itu sebetulnya cukup sederhana. Jadi Anda itu seperti mereplikasi apa yang akan kita pelajari hari ini, cuma pakai dataset yang berbeda. Oke? Nah, nanti tugasnya Anda bisa kumpulin menggunakan Google Form yang sudah saya siapkan. Waktunya 1 minggu, jadi you have plenty of time. Anda bisa diskusi sama teman Anda, dan seterusnya. Oke. Saya share screen ya. Kita langsung masuk ke materi aja. Nah, jadi sama kayak kemarin, nanti kita pindah-pindah, apa namanya, dari PPT ke Views ke Excel dan sebagainya. Oke, kita buka data. Oke, nah kita buka PPT-nya dulu. Nah, jadi PPT yang sebetulnya sudah disiapkan sama Ipius-nya. Nah, jadi kalau Anda punya Ipius, di bagian, sebentar, di Ipius itu, di bagian help, nah, di sini ada yang namanya PDF Docs. Nah, di PDF Docs ini ada user guide-nya. Nah, user guide-nya itu sebetulnya adalah versi PDF dari PPT yang saya bagikan ke Anda ini. Gitu ya. Habis itu juga ada online tutorials. Nah, di online tutorials ini Anda bisa download materi seperti yang saya share untuk Anda dan juga contoh dataset dan sebagainya. Jadi sebenarnya bisa banget loh Anda belajar itu sendiri tuh. Nah, oke. Kita balik ke PPT sebentar. Jadi hari ini materinya adalah basic estimation. Ini data yang akan saya pakai hari ini adalah data cross section. Kita coba data cross section dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita coba pindah sebentar ke data time series. Nanti kalau ada waktu aja. Oke. Jadi data yang akan saya pakai adalah data underscore CS yang ada di sini. Datanya itu udah dibagi sama panitia. Nah, datanya tuh kayak gini sebenarnya. Ada dataset, ini terdiri dari individu. Kita punya variabelnya itu yang pertama adalah wealth-nya dia. Jadi wealth-nya dia itu berapa, income-nya dia itu berapa, lalu status pernikahannya, apakah dia sudah menikah atau belum menikah, gender-nya, apakah dia male atau female, usianya dia, dan juga family size. Nah, jadi ada berapa anggota keluarganya dia di dalam rumah tangganya. Jadi kita bisa lihat bahwa hari ini kita punya dummy variabel nih, dummy variabel untuk status pernikahan dan dummy variabel untuk gender. Sorry. Ya. Nah, jadi ini kita punya data set yang terdiri dari 9.275 individu. Ya. Di sini kita punya wealth, income, male, marriage, age, sama family size. Nah, datanya ini sebetulnya saya ambil dari bukunya Woolrich. Jadi kalau Anda extract-nya pakai bukunya Woolrich, ini sebetulnya ada di dataset bukunya Woolrich. Oke, nah sebelum kita masuk ke sini, masih ingat nggak kemarin kalau kita mau melakukan estimasi, yang pertama kali kita lakukan di Ipius, kita ngapain dulu? Bikin, benar, bikin work file ya. Nah, jadi bisa Anda bikin work file dulu di sini, atau kalau misalnya Anda, aduh males nih bikin work file, bisa nggak sih Ipiusnya langsung buka file kita? Bisa dong. Anda bisa langsung klik file, terus Anda langsung klik import. Klik file, klik import, lalu langsung aja import data Anda tadi itu Anda simpan di mana? Jadi saya simpan di mana ya? Di sini ya. Nah, ini dia data cache.
Nah, langsung dibuka aja datasetnya di situ. Jadilah terbuka gitu ya datasetnya. Nah, saya kembali ke PPT sebentar. Nah, kalau sama seperti kemarin ya, kalau kita mau melakukan estimasi, berarti kita akan masuk ke estimation equation. Sorry, kita akan masuk ke equation object. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana melakukan spesifikasi dan estimasinya. Nah, yang pertama, jadi Anda mau melakukan regresi atau mau melakukan estimasi, itu caranya bisa macam-macam. Yang pertama, Anda bisa membuat objek baru. Objek baru atau item baru, yang item tersebut itu merupakan model regresi Anda. Itu bisa. Dengan cara Anda klik objek, tombol objek yang ada di Infuse, terus new object, terus equation. Bisa. Ini menurut saya adalah cara panjangnya. Cara panjangnya seperti ini sebenarnya. Terus habis itu, ini cara yang paling saya sukai, yang nomor 2, yang kemarin saya ajarkan ke Anda. Itu adalah Anda klik quick, terus habis itu langsung estimate equation. Nah sebenarnya kalau Anda membuat objek, new object equation, nanti juga akan muncul sama seperti di estimate equation. Cuma yang estimate equation ini step-nya lebih cepat aja daripada yang sini. Makanya saya paling suka yang kedua. Atau Anda bisa lakukan yang ketiga. Yang ketiga ini pakai komen. Sorry, pakai komen yang ketiga ini. Jadi kalau Anda itu mau melakukan regresi, dan regresinya itu adalah OLS, square regression, Anda bisa pakai LS di sini. Jadi komennya itu adalah LS. LS spasi variabel dependent, spasi C, spasi variabel independent Anda itu apa? Gitu. Paling enak menurut saya tetap yang kedua. Ya. Tapi kalau Anda mau pakai yang lain, boleh. Sama sekali tidak dilakukan, nanti hasilnya sama aja. Nah, terus kemarin setelah kita masuk ke tadi membuat equation, kita akan ketemu si equation box. Nah, sama kayak kemarin, nanti di yang bagian atas itu Anda masukin model regresi Anda. Nah, sebenarnya Anda tuh boleh menuliskan model regresi Anda seperti ini. Sebentar ya. Nah, ini kan yang paling simpel nih, yang kemarin. Yang kemarin paling simpel itu tinggal melis variabel dependent, spasi C, spasi variabel independent. Tapi sebenarnya Anda boleh juga menuliskannya dengan persamaan regresi, seperti yang di buku Ekman itu. Jadi, kayak gini misalnya. Ini saya kasih contoh dulu ya. Equation. Terus di sini misalnya, well, sama dengan, itu boleh. C tambah misalnya income. Sorry. Bentar ya. Saya lupa. Karena udah lama gak pakai format ini. Kita coba dulu ini bisa nggak kalau formatnya kayak gini? Oh, nggak bisa. Mari kita coba. Berarti dia, seperti ini. Bentar ya, ini saya belum coba-coba. Karena saya sudah lama tidak menggunakan format yang ini. Oh, kan? Kedua, lalu, oh iya benar. Nah, Anda bisa regresinya itu dituliskan seperti regresi yang ada di buku Ekman. Ya. Jadi kalau di buku Ekman itu kan Y sama dengan A plus B1 dikali X1 plus B2 dikali X2. Nah, Anda boleh tuliskan Y-nya itu kan well. Well sama dengan C dalam kurung 1, ini adalah konstan, ditambah C dalam kurung 2, ini adalah koefisien untuk variabel independen Anda, terus dikalikan variabel independen Anda itu apa. Jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. Well, sama dengan C dalam kurung 1 ditambah C dalam kurung 2 dikali income, tanda bintang income. Itu boleh. Tapi panjang ya. Saya lebih suka yang singkat-singkat daripada yang panjang-panjang.
Makanya kalau saya lebih suka yang ini. Oh, sorry, I should have shown it. Nah, saya lebih suka yang ini nih. Saya lebih suka yang ini, jadi langsung aja variabel dependent, spasi C, spasi variabel independent. Nah, sekarang coba di regress yang ini. Nah, kita regress wealth terhadap income. Jadi variabel dependennya wealth, variabel independennya income. Coba. Bisa meregressnya? Ada yang bisa menginterpretasi hasil regresinya? Ada yang mau coba? Ini berarti kita bisa katakan apakah income bisa menjelaskan wealth berdasarkan hasil regresinya? Kenapa? Karena dia signifikan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya, very simple, right? This is how we do the regression. Nah, di hasil regresi ini Anda bisa lihat bahwa kita bisa lihat keterangan dibanding variabelnya apa, metode yang digunakan apa, kapan dilakukan, sampelnya berapa, dan observasi yang masuk itu berapa aja. Nah, berikutnya, nah, kalau Anda mau menggunakan metode yang lain dalam melakukan regresi, maka Anda bisa pilih di sini. Nah, ini metodenya tuh macam-macam. Nanti kita coba weighted least square ya. Di sini nanti ketika kita mencoba melihat apakah ada heteroskedastisitas di situ, nanti kita akan coba menggunakan metode regresi yang tidak least square. Oke. Okay? Nah, di sini di bagian ketika kita mau melakukan regresi kan ada bagian sampelnya. Di sini kelihatan sampelnya, kelihatan nggak sih? Kayaknya agak tidak jelas ya. Oke. Nah, ini di bagian sampel. Ini kelihatan di sini sampelnya adalah dari observasi pertama sampai dengan observasi ke 9.275. Nah, kelihatan kan di sini. Nah, kita bisa mengubah sampel yang mau kita gunakan untuk estimasi di situ. Caranya tinggal mengubah di bagian sampelnya itu. Hanya seperti ini. Sekarang nih, misalnya saya mau yang masuk ke dalam sampel saya itu hanya laki-laki yang sudah menikah. Jadi di antara individu yang ada di dataset saya itu laki-laki yang bukan laki-laki yang sudah menikah itu mau saya keluarkan dari sampel. Jadi saya maunya yang saya regress itu hanya laki-laki yang sudah menikah. Maka di bagian sampel ini Anda bisa kasih keterangan if married sama dengan 1 and male sama dengan 1. Jadi otomatis akan ngedrop yang selain laki-laki yang sudah menikah. Kelihatan di sini bahwa sekarang observasinya ini tinggal 534. Karena Anda hanya meregress yang if married sama dengan 1 dan if male sama dengan 1. Mari kita praktekkan ya. Nah, sebelum Anda mempraktekkan di equation yang kita lakukan yang pertama tadi, ini bisa dulu aja. Kita bikin equation yang kedua. Jadi biar kita bisa bandingkan gitu ya. Ini equation yang tadi kan, yang tadi kita lakukan, ini bisa dulu. Kasih nama equation 1.
Satu. Nah, terus kita bikin equation baru sekarang. Quick estimate equation. Nah, ini sama kayak tadi. Wealth, spasi C, spasi income. Tapi di bagian sampel, nah ini hati-hati. Di bagian sampel kita tulis if male sama dengan 1 and married sama dengan 1. Terus Anda klik OK. Nah, sekarang Anda bisa lihat bahwa sekarang sampelnya itu adalah hanya yang male dan dia married. Jadi male sama dengan 1 dan married sama dengan 1. Dan observasinya jadi hanya 534. Silakan dicoba. Kalau ada yang kesulitan, boleh angkat tangan. Sudah dari mana? Oh, ini gimana? Apakah ada yang kesulitan? Gimana? Itu di sampelnya. Oh, ini apa yang mana itu? Well, nah, yang infonya itu yang di bagian sampel, yang di bagian itu, male sama dengan 1, and married sama dengan 1. Nah, oke. Ya. Yang sama dengan 1 X dan pakai ada. Coba coba yang sama bisa dulu ya bisa dulu sekarang gue aku nanti dibos nanti kan gue cuma dibos ya, ada lagi yang bisa nah, jadi gitu ya, teman-teman bisa melakukan regresi dengan cara, misalnya sekarang cuma mau meregres laki-laki yang sudah menikah. Ini bukan dummy variable regression ya. Ini yang Anda lakukan di sini itu adalah melakukan resampling. Jadi tadi data yang sudah Anda kumpulin itu memang mau Anda keluarkan sebagian besar sampel dengan karakteristik tertentu. Dummy variable regression itu adalah kalau misalnya kita masukkan variabel dummy sebagai variabel independen atau variabel dependen itu juga bisa pakai dummy. Ya, jadi kita belum masuk ke situ. Gitu. Jadi ini adalah cara untuk meresampel. Nah, sekarang nih, misalnya Anda mau sampel yang masuk ke dalam yang Anda regres itu hanya mereka misalnya
yang wealth-nya itu lebih dari 10.000 misalnya, itu juga bisa. Nanti di bagian sampel, wealth lebih dari 10.000, itu bisa. Atau yang wealth-nya tidak negatif, maka wealth lebih besar daripada 0, itu juga bisa. Jadi dia fleksibel ya, bisa dipakai macam-macam. Ini di save sebagai equation 2 ya. Nah, ini kemarin udah saya ajarin ya. Kalau mau nge-save hasil regresi, Anda bisa pakai menu name, terus dikasih nama modelnya ini model apa. Biasanya sih biar simple kita bikin equation 1, equation 2, dan seterusnya. Terus Anda juga bisa freeze. Freeze ini kemarin, kalau misalnya Anda mau meng-capture hasil dari regresi Anda ini. Nanti dia akan tersimpan sebagai tabel, bukan sebagai equation. Bedanya tabel sama equation, tabel itu hasil screenshotnya, kalau equation itu masih bisa diubah-ubah. Terus habis itu, apa nih? Oh, tabelnya bisa dikasih nama juga. Ya, ini kemarin sudah kita bahas. Nah, oke. Nah, masuk ke analisis. Oh, minggu depan tuh hari kampus kita hijau ya? Gimana dong? Kayaknya nanti trainingnya bakal pindah online, tapi saya belum tahu. Nanti akan saya kasih tahu lebih lanjut. Nah, ini hasil equation sebenarnya udah kita bahas juga. Jadi di hasil regresi kita itu di bagian atas top panel itu ada keterangan tentang dependent variable, metode yang digunakan, waktu, jumlah sampel, observasi dan segala macam. Middle panel ini adalah hasil regresinya. Bottom panel ini adalah keterangan tambahan atau keterangan lebih lanjut tentang model Anda. Nah biasanya nih nanti Anda tuh bukan melihat, menduga atau mengira-ngira model Anda itu sehat atau tidak sehat, itu tuh dari yang bawah. Ya, biasanya dari yang bawah ini nanti mulai kelihatan ini kayaknya model saya agak tidak beres sehingga harus diperbaiki. Kalau yang atas ini biasanya tadi ya kita melihat apakah dia signifikan atau enggak signifikan variabel independennya dalam menjelaskan variabel dependent. Nah, yang bawah ini biasanya yang menjadi indikasi kira-kira model kita tuh udah sehat apa belum. Biasanya R-squared dulu nih. Ada yang masih ingat R-squared itu apa? Yang udah ngambil statistik 2? Atau ada yang udah ngambil ekonometri? Harus diingat nih. R-squared? Waduh. Tapi saya bilangin Pak Gilang loh, ini suruh ngulang kelas ekonometrinya Pak Gilang loh ini. Pengaruh? Apa pengaruh? Ada yang bilang pengaruh? Gimana Mas? Bedanya apa dong sama yang tadi statistik kalau gitu? Simulasi pendadaran nih. Nah, jadi R-squared itu sebetulnya dia menjelaskan mau jelasin R-squared. Jadi sebenarnya R-squared itu dia menjelaskan seberapa banyak variasi dari dependent variable yang bisa dijelaskan oleh variasi dari independent variable. Ya. Jadi variasi dari dependent variable itu dia akan dijelaskan oleh dua hal. Satu, independent variable, dan dua, faktor lain di luar itu atau error. Kan? Nah, proporsi dari variasi itu kalau Anda masih ingat ya, proporsi dari variasi itu kan ada yang namanya sum square residual, ada juga sum square regression, ada juga sum square block kalau Anda punya blocking variable. Jadi intinya variasi itu akan dipengaruhi oleh dua hal, yang di dalam model sama yang di luar model. Nah, proporsi variasi dari dependent variable yang dijelaskan oleh hal-hal di dalam model itu adalah R-squared.
R-square nilainya adalah antara 0 sampai dengan 1. Di sini dia 0,14, artinya variasi dari wealth yang dijelaskan oleh income itu hanya 14%. Misalnya dia dijelaskan oleh residual atau hal-hal di luar model ini. Nah, itu biasanya indikasi dari R-square. Nah, R-square itu kalau sekecil ini nih, nah itu biasanya salah satu indikasi bahwa kayaknya spesifikasi model kita belum benar. Belum benernya kenapa sih? Karena mungkin banyak variabel lain yang mempengaruhi wealth, tapi belum kita masukkan ke dalam model. Omitted variable bias. Ya, nah, makanya biasanya orang akan menambahkan variabel lain yang akan menjelaskan wealth di sini. Nah, dengan Anda menambah variabel lain atau menambah variabel independen, nanti R-square-nya itu akan menjadi semakin tinggi. R-square yang tinggi berarti bagus nggak? R-square yang mendekati 1 berarti bagus nggak? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa demikian? Karena R-square ini, kalau Anda masih ingat cara menghitung R-square itu seperti apa, itu nanti semakin banyak independen variabel yang Anda masukkan, dia otomatis akan menjadi semakin tinggi. Tapi R-square pun nggak tahu sebenarnya variabel yang Anda masukin itu beneran ada hubungannya nggak sih sama variabel dependent? Ya, misalnya nih, di sini kan wealth dipengaruhi income, make sense. Terus Anda masukin curah hujan, jumlah gempa yang terjadi, jumlah erupsi Merapi dan segala macam yang nggak ada hubungannya sama wealth. Tapi Anda masukin, tapi otomatis nanti R-square-nya jadi lebih tinggi. Karena R-square-nya ini nggak bisa menjelaskan hubungan ekonominya itu gimana sih, nah itu dia nggak bisa jelasin. Itu makanya R-square yang tinggi itu patut dicurigai, R-square yang rendah patut dicurigai. Nah, jadi seperti itu. Jadi biasanya dengan R-square yang mencurigakan ini, nah dari sinilah kita terus punya inisiatif untuk mengecek sebenarnya model saya ini sakit apa enggak sih, dia udah sehat apa belum sih. Jadi sebenarnya itu gitu, salah satunya indikasi yang kita gunakan untuk melihat model kita udah oke apa belum. Gitu. Terus R-square yang bagus, nilainya berapa? Nggak ada sebenarnya. Kayak definisi R-square yang bagus nilainya harus berapa. Yang ada adalah berapapun R-square Anda, itu cek dulu kesehatan model Anda nanti. Misalnya R-square-nya 99% nih. Terus Anda cek, oh ternyata 99% karena ada heteroskedastisitas. Terus Anda sembuhin heteroskedastisitasnya. Terus dia turun jadi 90%. Ya itu udah oke, karena Anda sudah menyembuhkan penyakit heteroskedastisitas tadi. Gitu ceritanya sebenarnya. Nah, ada yang pengen ditanyakan? Ya, oke. Tahan di sini. Nah ini bisa dibaca sendiri nih definisi-definisi. Ini juga Anda udah tahu koefisien, standar error, statistik udah kita bahas kemarin. Nah ini R-square, adjusted R-square. Oh ya satu lagi, apa sih bedanya R-square sama adjusted R-square? Nah bedanya adalah cara menghitungnya sebenarnya. Saya lupa sih formula R-square itu apa. Kalau nggak salah dia sum square regression dibagi dengan sum square residual. Kalau nggak salah ya, nanti buka buku statistiknya. Nah, cuman bedanya adalah degree of freedom di adjusted R-square ini beda sama degree of freedom di R-square. Bedanya adalah di adjusted R-square itu setiap Anda menambah independent variable baru, Anda akan kena penalti. Jadi kalau R-square ini bisa bias dengan semakin banyaknya independent variable Anda, nah adjusted R-square ini dia akan mencegah bias tersebut. Karena pada setiap tambahan independent variable Anda akan ada penaltinya. Penaltinya adalah nanti di degree of freedom-nya. Jadi itu bedanya R-square sama adjusted R-square. Biasanya nih, kalau model Anda udah oke, itu nanti nilai mereka berdua nggak akan terlalu berbeda. Biasanya begitu. Kalaupun beda ya nggak terlalu jauh itu selisihnya. Nah, itu sedikit tentang si R-square.
Nah, ini keterangan yang lain, nanti kita lihat sambil kita jalan aja. Nggak mungkin saya bahas satu-satu soalnya. Tapi nanti pas time series, nah ini baru kita bahas yang terjadi. Tapi karena kita belum masuk ke time series, jadi nggak saya bahas secara spesifik. Oke, nah regresi yang tadi barusan kita lakukan, itu kan cuma punya satu independent variable, itu kita sebut sebagai simple regression analysis. Tapi kalau Anda tambahkan lebih dari satu independent variable, maka namanya adalah multiple regression analysis. Nah, biasanya ini yang kita lakukan. Biasanya kita tidak melakukan simple regression analysis. Kenapa demikian? Ya karena tadi Y atau dependent variable itu, I think it's almost impossible to say bahwa dependent variable hanya dijelaskan oleh satu faktor. Pasti lebih dari satu faktor. That's why we do multiple regression analysis. Nah, sekarang kita coba nih multiple regression. Kita regress wealth terhadap income, terhadap age, dan terhadap family size atau F size. Nah, sekarang coba teman-teman regress model ini. Wealth spasi C, spasi income, spasi age, spasi family size. Pakai equation baru ya. Jadi quick estimate equation. Wealth spasi C, spasi income, spasi age, spasi family size. Terus langsung di save aja. Jadi equation 3. Gimana? Bisa regressnya? Ada kesulitan? Tadi udah lewat itu nggak sih? Oh, rapotnya ramai banget. Oke, regressnya bisa? Bisa. Ada yang mau butuh bantuan? Mau sambil? Nah, ini adalah si multiple regression-nya. Nah, mari kita coba bandingkan sama yang simple regression tadi. Income di yang simple regression dia signifikan. Di yang multiple regression dia juga signifikan ternyata. Dan koefisiennya di yang simple regression dia 0,99, di yang multiple regression dia 0,97. Nah, jadi beda ya di sini koefisiennya, dan itu normal sih terjadi, nggak masalah gitu ya, nggak apa-apa. Nah, lihat arus square-nya. Arus square-nya yang tadinya 14%, sekarang naik jadi 17%. Nah, jadi yang namanya tadi ya total variation, ada spidol nggak ya? Kita refresh sedikit apa namanya knowledge statistik kita semua. Ini nggak jauh. Nah, jadi dari si total variation tadi, jadi total variasi dari si wealth, yang tadinya kita cuma lihat dia dijelaskan oleh variabel independen hanya 14%, karena kita hanya melihat income aja. Sekarang karena kita melihat bukan hanya income, tapi juga age dan family size, jadi part of total variation yang tadinya tidak bisa dijelaskan, itu jadi berkurang. Jadi total variasi, proporsi variasi yang bisa dijelaskan jadi nambah, sekarang jadi 17%. Ini masih low ya, sama kalau modelnya oke, harusnya dia bisa 80 atau 90%. Modelnya masih belum oke nih. Balik ke sebentar. Nah, oke. Jadi ini si multiple regression. Note how the estimation output now include the coefficient, standard error, test statistic, and associated probability value
for each of the regression in the multiple regression. Nah, berikutnya kita lihat data expression and function. Nah, ini maksudnya apa sih? Ini sebenarnya adalah ketika kita mau apa ya namanya? Apa sih bahasa Indonesia-nya tentang itu? Ketika kita mau mengubah satuan dari si variabel kita, ini di sini. Nah, jadi you can use data expression directly in the equation box, estimate a regression without having to first create the series. Nah, jadi di sini tadi misalnya kita mau mengubah satuannya wealth menjadi persen misalnya, atau mau kita log gitu ya. Kalau log kan jadi persen. Nah, itu kita nggak usah bikin series baru. Kalau dikatakan you have to create new series di mana log wealth sama dengan log wealth gitu kan. Nah, tapi kalau di Infuse enggak. Jadi kalau di Infuse itu tinggal di bagian equation box-nya tadi, wealth-nya ini ditulis aja dia pakai log. Jadi log dalam kurung wealth. Nah, mari kita coba. Buka Infuse-nya. Kita bikin equation baru lagi ya. Jadi jangan pakai equation yang udah kita buat. Kita buat baru, quick estimate equation. Di sini Anda ketik log spasi, log dalam kurung. Dalam kurung variabel yang mau Anda log, itu adalah wealth. Ya, ada pertanyaan? Belum? Oke. Log dalam kurung wealth spasi apa tadi C spasi income. Terus Anda klik oke. Ups, ada yang mengalami hal seperti ini sama kayak saya? Nah, log of non-positive number. Ini maksudnya gimana? Nah, jadi Anda tidak bisa menggunakan log untuk variabel yang dia bertanda negatif. Jadi di wealth, di data kita si wealth itu, kalau kita lihat, itu ada data yang negatif. Jadi saya buka di Excel sini. Nah, ini di wealth-nya ada yang negatif kan? Ini negatif. Sini juga negatif. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa melanjutkan regresi kita? Nah, kita nggak punya pilihan lain. Jadi kalau Anda mau pakai log ini, kita nggak punya pilihan lain kecuali mengeluarkan data yang negatif tadi dari model. Nah, terus gimana? Apakah kita resample? Bisa. Anda bisa resample dengan if wealth lebih dari 0, bisa. Tapi ada yang lebih, ada cara yang lebih gampang lagi. Jadi kita bisa program si Infuse-nya untuk secara otomatis mengeluarkan semua data yang bertanda negatif. Jadi kalau kita mau pakai log supaya si Infuse ini otomatis mengeluarkan data yang bertanda negatif. Caranya gimana? Caranya adalah ini kita push dulu ya. Anda klik di option. General option, ya option, general option. Terus Anda masuk ke series and alpha. Terus masuk ke auto series, terus klik yang ini, treat evaluation errors as NAs. Artinya apa sih evaluation errors as NAs? Itu artinya kayak tadi, jika Anda mau mengeksekusi log, terus yang errornya itu adalah yang bertanda negatif, nanti yang bertanda negatif kita minta Infuse otomatis gantikan itu menjadi NA. Artinya dia jadi biar nggak masuk lagi ke estimasi kita. Dan ini, begitu Anda udah klik ini Anda bisa terapkan untuk semua eksekusi yang mau Anda lakukan. Jadi tidak Anda lakukan ini sekarang, terus nanti harus diulang lagi, enggak. Jadi next time Anda mau melakukan ini lagi, Anda nggak usah menyeting ini lagi. Jadi ini kayak settingnya gitu. Nah, saya ulang sedikit ya. Tadi kalau misalnya ada ketinggalan, jadi caranya gimana nyetingnya? Itu adalah Anda masuk ke option. Anda masuk ke option yang di atas ini, terus masuk ke general option, general option,
pilih series and alpha, terus pilih auto series, terus klik yang treat evaluations errors as NAs, terus klik OK. Sudah oke? Sorry, maksud saya udah tahu yang diklik yang di sebelah mana? Oke ya. Nah oke, sekarang kita ulang regresinya. Mari kita lakukan regresi yang pakai log tadi. Quick estimate equation. Ini log weld ya. Log dalam kurung weld. Spasi C, spasi income. Terus habis itu Anda bisa klik OK. Sekarang pasti bisa. Nah, notice bahwa sekarang observasinya itu jadi hanya 629. Ini kenapa? Karena tadi yang weldnya negatif udah dikeluarin dari sampel. Itu. Okay, if anyone needs any help, please let me know. Yes? Berarti itu Anda ini sudah di-adjust. Ya, jadi melihatnya tuh di sini. Di bagian option, general option. Nah, ini sudah di-adjust, mungkin sudah di-adjust sama lab. Jadi itu kayak nyetingnya aja. Ya. Oh, Ramadan Masyir. Tapi kalau saya sih emang dapat ini. Nah, jadi nanti kalau Anda masalah di skripsi, terus Anda mau nge-regress, ini kok nggak bisa ya, ini kok nggak bisa ya. Nah, itu cek di bagian setting yang barusan saya tunjukkan. Siapa tahu itulah yang terjadi. Jadi tinggal bukan salah Anda masukin modelnya, tapi settingnya aja belum begitu. Emang udah bisa ya? Iya. Kayaknya seringnya bisa sama sipir. Jadi udah oke gitu. Cuma kan kalau pas di laptop, suatu hari Anda bisa jadi kenapa ya? Jangan lupa. Jadi kayaknya yang di komputer web itu udah di set sama sipir ya. Jadi udah langsung bisa. Yang di laptop mungkin tadi ada yang di Nah, berikutnya saya ingin bahas sedikit nih. Kalau misalnya kita ubah satuan dependent variabelnya itu menjadi menjadi log well, ini yang beda nanti apanya dibandingkan sama model yang tadi? Yang beda adalah apanya? Nilai R square. Ya, bisa. Satu, nilai R square, betul. Nilai R square-nya sekarang jadi lebih besar. Jadi 24. Nah, jadi betul bahwa mengubah skala data Anda itu bisa mengubah nilai R square. Kenapa demikian? Karena kalau skala data Anda itu pada level, jadi skala yang satunya tadi yang wealth mungkin dia dalam ribuan dolar. Family size itu dalam jumlah orang. Income ini mungkin satuannya beda sama wealth. Nah, perbedaan satuan seperti ini membuat volatilitas data Anda itu semakin tinggi, sehingga R square-nya biasanya lebih kecil. Nah, kalau misalnya Anda samakan gitu ya, skala data Anda, sebenarnya nggak harus disamakan, tapi biasanya dengan disamakan, R square-nya jadi lebih besar. Gitu ya, satu betul R square. Nah, yang kedua ini sebenarnya lebih penting lagi nih. Jadi kalau Anda ubah skala salah satu variabel Anda menjadi log, kan jadi persen nih. Yang akan berubah adalah interpretasi Anda. Jadi cara Anda membaca koefisien itu akan berubah. Jadi yang tadinya di model yang tadi
Itu kan membaca koefisiennya adalah yang tadi ya, model tadi itu adalah ketika income berubah satu satuan income, maka wealth akan berubah sekian satuan dari wealth, ya kan? Tapi sekarang wealth-nya itu satuannya persen. Artinya apa? Artinya kalau income berubah satu satuan, maka wealth akan berubah sekian persen. Nah, jadi wealth-nya akan berubah sekian persen. Gitu. Jadi kalau income berubah satu satuan, maka wealth-nya akan berubah sekian persen. Nah sekarang, kalau yang di lock income-nya gimana? Nah maka bacanya nanti menjadi kalau income berubah 1%, bukan 1 unit, maka wealth-nya akan berubah, satuannya wealth apa? Persen atau unit. Gitu. Nah jadi di bagian interpretasi itu juga akan berubah. Ada di bukunya Woolrich kalau Anda lupa. Jadi ini sebenarnya kayak kelas ekmat 1 ya. Oh iya, ada yang ngambil ini nggak? Ekmat 3 Bu Deni? Ekmat 3 Bu Deni ya? Bentar itu lagi sama saya. Tutornya saya soalnya. Tapi nanti di kelas ekmat 3 kita pakai standar. Ini kita pakai Inggris. Nah, oke. Nah, jadi tadi yang kita lakukan adalah kita mengubah settingannya si Ivius supaya tadi kita bisa mengeksekusi lognya kan. Tapi kalau Anda nggak mau mengubah settingannya Ivius, Anda bisa pakai ini. Jadi di sampel, ini Anda ubah menjadi if wealth lebih besar dari 0. Nah, nanti sama hasilnya. Otomatis yang wealth-nya minus itu akan dikeluarkan dari model. Oke. Nah, sekarang kita coba nih. Kita coba memasukkan variabel dummy ke dalam regresi kita, ya. Jadi kita sekarang pengen tahu nih bagaimana gender seseorang itu menjelaskan wealth-nya. Bagaimana status pernikahan seseorang itu menjelaskan wealth-nya. Jadi kita mau masukkan dari variabelnya itu ke dalam independent variabel. Nah, di Ivius itu bisa langsung dimasukin dan kita akan punya sebuah fungsi yang namanya adalah expand, ya. So you can use add expand function in regression to estimate the impact of dummy variable. Jadi kalau Anda mau lihat efek dari dummy variable, itu Anda akan pakai command expand. Jadi si expand itu gini. Jadi kan tadi kita punya 2 dummy variable ya. Kita punya male sama kita punya merit. Nah, kita kan sebenarnya dengan si 2 dummy variable ini kita pengen tahu bagaimana seseorang yang laki-laki dan belum menikah menjelaskan wealth, bagaimana seorang yang laki-laki sudah menikah menjelaskan wealth, perempuan belum menikah menjelaskan wealth, dan perempuan sudah menikah menjelaskan wealth. Nah, ini kan sudah ada 4 kategori nih. Nah, expand itu ibaratnya itu akan meng-expand ke keempat kategori ini. Gitu. Kalau di Strata kan ada interaction ya. Jadi kayak misalnya merit dikalikan dengan gendernya. Nah, kalau di Ivius, Anda tinggal pakai expand aja. Nanti otomatis dia akan lihat interaksi antar dari variabelnya gitu. Pakai si expand. Nah, bentar ya. Mari kita susun modelnya yang pakai expand. Nah, tapi, kita coba dulu aja. Ya. Nah, di Ivius ini, kita buka. Ini disimpan dulu si equation yang terakhir ini. Kita bikin equation baru lagi. Nah, di equation baru ini kita akan buat equation yang agak sedikit panjang. Jadi Anda ketik wealth
pakai log nggak ya? Saya lihat dulu di tempatnya. Oh, pakai log well. Log dalam kurung well spasi c spasi apa nih income spasi h spasi h pangkat 2. H pangkat 2. Nanti saya jelasin di sini kenapa H pangkat 2. Nah, spasi apa lagi? Family size. Nah, jangan di enter dulu. Saya mau jelasin sesuatu dulu. Jadi, kita kan tahu kalau regresi itu sebetulnya kita ingin menjelaskan, kita ingin mengestimasi satu variabel berdasarkan variabel yang lain. Nah, regresi itu kan regresi linear. Kenapa linear? Karena garis regresi itu kan linear ya. Kita mencari garis regresi di sini. Nah, kalau linear itu kan berarti harusnya tidak ada hubungan yang non linear. Hubungan non linear itu kalau misalnya garisnya terus kayak parabola atau dia turun terus naik, nah tidak kayak gitu. Nah, tapi meskipun regresi itu linear, variabel itu dia boleh pangkatnya lebih dari satu. Tapi garisnya itu tetap garis yang linear. Nah, ada variabel-variabel yang kalau Anda modelkan, itu memang lazimnya dia tidak berpangkat satu. Seperti misalnya X. Ini tahu dari mana, Bu? Tahu dari previous study yang udah banyak banget. Jadi kalau Anda mau nulis tesis, disertasi, itu pelajari dulu untuk variabel ini, itu biasanya di previous study yang sudah lama, itu dia pangkatnya tuh pangkat satu apa lebih dari satu. Age sama experience itu adalah dua contoh variabel yang biasanya tidak berpangkat satu. Kenapa demikian? Karena gini, age itu sebenarnya age dan experience itu dia punya tren yang positif, tapi di satu titik dia akan turun. Jadi kayak misalnya Anda itu semakin tua, jadi dari usia 17, 18, 19, 20 sampai usia 50 mungkin ya, itu age sama wealth akan berbanding lurus. Karena Anda bekerja, naik jabatan, pengalaman tambah dan seterusnya, gaji Anda naik terus. Tapi pas kali 50, performa Anda udah turun. Nanti 60, Anda pensiun kan, nah wealth-nya turun. Nah itu sifat dari age. Makanya age itu biasanya variabelnya kita pakai age, terus dikalikan lagi age pangkat 2. Ini adalah melambangkan turunnya age-nya tadi. Karena wealth sama age itu punya hubungan yang pertama naik terus turun. Experience juga sama. Experience itu kayak tadi, orang kerja di bank misalnya, mulai dari dia masih trainee, terus dia jadi manajer, jadi kepala cabang, jadi CEO, bos, dan seterusnya. Terus nanti lama-lama dia pensiun. Dan meskipun pengalamannya nambah kan, nanti pengaruhnya turun. Experience itu bahkan, kalau saya nggak salah ya, dia bisa pangkatnya sampai 5 atau 6. Kalau age ini setahu saya sih cuma 2. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh variabel yang dia pangkatnya bisa lebih dari 1. Itu age sama experience, contoh yang paling klasik. Nah, terus kalau mau bikin variabel dengan pangkat lebih dari 1 di infuse, lagi-lagi tidak perlu bikin series baru, langsung bisa diubah di bagian equation. Jadi langsung ada X pangkat 2. Nah itu enaknya infuse sebenarnya. Oke. Jadi log well, spasi C, spasi income, spasi X pangkat 2, spasi family size. Nah di sini kita mau pakai add expand. Jadi add expand. Add expand. Nah, add expand ini digunakan untuk mengexpand dummy variabel. Nah, add expand dalam kurung dummy variabelnya apa nih yang mau di-expand? Anda bisa ketik mail, koma, merit. Terus kurung tutup. Jadi expand ini kayak dia memerintahkan expand dummy variabelnya. Dummy variabelnya apa aja? Di list. Nah, ada yang aneh nggak dari sini? Belum ada ya untuk sementara ini. Coba Anda klik OK. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya? Nah, kira-kira kenapa nggak bisa? Ada yang punya pendapat? Karena? Gimana?
Ya, near linear singular matrix itu karena bukan. Sebenarnya itu karena kita punya konstanta di sini. Jadi ingat nggak bahwa kalau kita punya 4 kategori, demi variabelnya berapa? 3, benar. Kalau kita punya 3 kategori, demi variabelnya 2. Jadi kalau Anda punya K kategori, jumlah demi variabel Anda itu harus K dikurangi 1. Ya. Nah, kenapa K dikurangi 1? Yang 1 tadi itu terus kemana? Yang 1 tadi itu masuk ke dalam konstanta. Nah, jadi di sini kita akan punya 4 kategori plus 1 konstanta. Nggak bisa diregres. Harusnya ini dijadikan 3 kategori aja. Karena kategori baseline itu masuknya nanti di konstanta. Ya kan? Di buku eksak gitu kan? Masih ingat kan? Ayo, kalau nggak ingat pulang loh nanti ekmaknya. Gitu. Nah, jadi gimana caranya kita mengatasi hal ini? Caranya adalah kita tambahkan satu komen lagi. Namanya adalah drop first. Jadi tulisannya, maksud saya strukturnya itu adalah ini tadi at expand dalam kurung mail, merit, ini kasih koma lagi, koma at drop first. Nah, baru habis itu ditutup kurungnya. Jadi log spasi log dalam kurung mail, spasi C, spasi income, spasi H pangkat 2, spasi family size, spasi expand dalam kurung mail, koma merit, koma at drop first. Terus tutup kurung. Nah, di drop first inilah nanti dia akan mengeluarkan salah satu si dari variabel kategorinya tadi. Coba sekarang di OK, bisa nggak? Bisa kan? Bisa kan? Saya lihat dulu. Teman-teman ada yang belum bisa, mari saya bantu kalau belum bisa. Sudah bisa? Sudah bisa ya semua? Oh, bagaimana? Ada yang bisa dibantu? Bisa, bisa. Oke, kayaknya udah pada bisa ya. Nah, mari kita lihat hasil regresinya. Menarik nih. Jadi di sini kita lihat bagian dummy variabel dulu ya. Nah, di bagian dummy variabel, kita lihat yang sebelah sini, male sama dengan 0, merit sama dengan 1. Artinya apa? Artinya ini adalah yang dia perempuan, karena male sama dengan 0 ya, yang dia perempuan dan sudah menikah. Yang satu. Terus male sama dengan 1, merit sama dengan 0, artinya dia yang laki-laki belum menikah. Kalau male sama dengan 1, merit sama dengan 1, artinya dia laki-laki yang sudah menikah. Nah, berarti yang belum ada adalah yang perempuan dan belum menikah. Yang male sama dengan 0, merit sama dengan 0. Jadi perempuan yang belum menikah masuk ke mana? Masuk ke konstan. Itu sebenarnya. Nah, jadi kalau kita mau melihat seperti apa pengaruh dari, kalau pengaruh nanti dikira ini, apa namanya, hubungan sebab akibat. Bagaimana status gender perempuan yang belum menikah itu menjelaskan wealth. Nah, maka dia akan pakai koefisien yang ini. Jadi kalau dia perempuan dan belum menikah, itu nanti wealth-nya akan berkurang berarti sekian. Gitu. Nah, terus masih ingat kalau kita mau membaca koefisien dari dummy variabel itu adalah selisihnya terhadap baseline. Nah, jadi
Yang ini yang perempuan sudah menikah ini koefisiennya ini adalah selisih dia dengan konstanta atau selisih dia dengan perempuan yang belum menikah. Yang ini adalah selisih dia, selisih si laki-laki yang belum menikah dengan perempuan yang belum menikah. Bawahnya juga sama. Ini nilai ini adalah selisih dari laki-laki yang sudah menikah dibandingkan dengan perempuan yang belum menikah. Gitu. Jadi koefisien dari dynamic variable itu spesial karena dia adalah selisih dari baseline-nya. Jadi dibandingkan dengan baseline. Gitu. Kalau lupa baca lagi bukunya Woolrich. Akan dibahas dengan detail di situ. Tapi itu penting karena kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita pikir ini langsung menjelaskan koefisien bagaimana independent variable ini menjelaskan dependent variable. Bukan. Ini sebetulnya adalah ya, dia menjelaskan bagaimana independent variable ini menjelaskan dependent variable, tapi sebagai selisih dari baseline atau selisih dari konstanta. Itu biasanya kadang-kadang mahasiswa ada yang lupa. Kita lihat signifikan nggak signifikannya bisa dilihat. Arus baliknya semakin tinggi, 30% sekarang. Nah, ada pertanyaan sampai sini, silahkan. Yang dari Zoom juga, kalau ada pertanyaan, boleh diketik di chat. Nah, oke, kita masuk ke sini ya. Jadi kalau Anda udah selesai regresi, in general sih, biasanya kalau kita udah selesai regresi, yang kita lakukan ya tinggal di save aja sih, tinggal di save aja. Terus nanti kita cek apakah ada masalah sama model kita. Nah, tapi Anda juga bisa sebenarnya melihat, ini saya bentar ya, pakai model ini. Saya buka model yang pertama ya, equation 1, equation 2, bukan equation 3, equation 3 yang saya buka. Nah, ini kita juga bisa melihat fitted value-nya dengan cara U. Jadi dibuka dulu equation 3, di sini saya menyimpannya sebagai equation 3 yang punya Anda yang mana terserah Anda nyimpannya tadi. Atau in fact equation manapun yang pengen Anda buka juga bisa. Terus ini Anda klik view, Anda klik actual fitted residual, terus lihat actual fitted residual graph. Nah, kita bisa lihat ini adalah gambaran dari fitted value sama residual Anda. Jadi si residualnya ini yang biru, terus actual value-nya itu adalah yang merah,
ticket value-nya itu adalah yang hijau. Anda masih ingat nggak? Ticket value itu sebenarnya apa? Ticket value itu adalah Y hat. Jadi kalau Anda regresi itu kan ada Y, ada Y hat kan? Nah, ticket value-nya itu adalah Y hat, Y-nya itu adalah yang actual value. Terus residualnya, U-nya atau E-nya itu adalah yang biru ini. Kalau data cross section sih cenderung stabil, biasanya tidak ada masalah gitu. Kita bisa lihat bahwa oh ya residualnya oke, ticket value-nya oke. Biasanya di data time series nanti yang kita kadang-kadang kaget, oh residualnya seperti ini. Gitu. Kalau cross section sih biasanya oke-oke aja. Dan jarang juga sih kita sebetulnya melakukan hal ini, tapi FYI bikin budis gitu ya. Saja. Nah, berikutnya kita juga bisa melihat ininya, formula persamaannya. Nah, jadi persamaannya itu bisa kita lihat sebagai representation. Nah, jadi click view terus habis itu representation. Nah, ini Anda bisa lihat sebetulnya model kita tuh kayak apa sih? Nah, model kita tuh kayak gini, terus ini ada konstanta sama hasil koefisiennya gitu. Oke. Nah, habis itu selain itu kita juga bisa melakukan ini udah table ini. Nah, ini yang penting. Jadi kadang-kadang ini saya buka equation yang manapun, Anda boleh buka equation yang manapun. Gitu. Ini adalah hasil regresi kita yang tadi. Kadang-kadang, jadi salah satu dari uji asumsi klasik kalau dalam regresi itu kan kita harusnya punya white noise error, ya kan? Expected value dari residual kita harusnya sama dengan 0. Kadang-kadang itu nggak terjadi. Karena apa? Karena berbagai macam faktor ya. Kadang kita harus memodifikasi residual kita supaya residual kita itu tidak bias. Nah, kadang untuk memodifikasi residual kita perlu mengambil residual kita untuk dijadikan variabel di sini. Terus nanti di regresi yang berikutnya kita gunakan dia sebagai salah satu weight atau bobot. Ya, biasanya itu kita lakukan di time series. Tapi saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya mengambil residual dari hasil regresi Anda. Sebenarnya di sini ada resip kan? Apakah ini residual? Ya, tapi residual ini bukan variabel yang bisa Anda gunakan untuk regresi. Kenapa? Karena resip ini nilainya akan berubah-ubah sesuai dengan model mana yang sedang Anda buka. Jadi lagi dibuka model yang ini, ya ini adalah residual dari model yang itu. Anda buka model yang lain, ya resipnya adalah dari model yang itu. Jadi kita butuh residual sendiri gitu ya untuk dijadikan sebuah variabel di sini, sebuah series baru di sini. Nah, gimana caranya kita mencomot residual? Jadi caranya adalah dengan kita klik. Jadi boleh buka equation yang manapun, terus Anda klik proc. Ya benar, proc. Jadi di sebelahnya view itu kan ada proc. Proc itu proximate kalau nggak salah. Nah itu Anda buat make residual series. Nah ini Anda pilih yang ordinary aja. Terus kasih nama terserah. Di sini saya mau kasih nama resip 01 biar nggak sama dengan resip yang ini. Nah, terus kita klik OK. Nah, maka keluarlah residual ini sebagai variabel. Anda ingat nggak sebenarnya residual ini tuh nilai apa? Di statistik 2. Nilai ini sebenarnya nilai apa? Anda masih ingat nggak di statistik 2? Ini adalah selisih antara Y actual dengan Y hat. Jadi kalau Anda punya garis regresi, terus ada actual value-nya, itu adalah vertical distance antara si titik actual Y dengan si garis yang Y hat tadi. Jadi dia adalah selisih sebenarnya untuk setiap Y dengan Y hat-nya. Ini adalah si residual mean. Dia udah jadi sebuah variabel, nanti bisa kita lakukan
untuk melakukan regresi kalau diperlukan. Oke. Yes. Gimana? NA. Sebentar. Oh ya, kita melihat data yang berbeda. I think it's okay. I think it's okay. Berarti ini yang NA, ini adalah yang tadi bawahnya kombinasikan, dia nggak masukkan ke dalam teks. Dia tidak masuk ke dalam teks. Pokoknya ketemu dia NA. Oke, thank you. Oke, ya jadi gitu. Nah jadi itu adalah cara ngambil si residual tadi. Terus habis itu kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah hipotesis testing. Sebenarnya hipotesis testing itu udah kita lakukan waktu tadi kita menentukan dia signifikan apa nggak signifikan sih. That's part of hypothesis testing. Ini wall test, wall test tidak terlalu dipakai. Kita kan udah pakai t-test ya. Nah, kita ke sini aja ke heteroskedasticity sama robust standard error. Ada yang bisa bantu saya menjelaskan apa itu heteroskedasticity? Ayo, yang semester 8 ke atas, mana nih? Atau semester 6 ke atas deh, boleh. Atau mungkin yang ekme 3. Heteroskedasticity apa, Mbak? Varian dari kemudian dari answer ini sudah mulai benar. Bahwa varian dari answer itu berbeda-beda untuk setiap nilai. Ya, sudah benar juga sebetulnya very good lah. Nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Jadi yang namanya error atau residual itu harusnya dia konstan. Residual itu harusnya konstan regardless independent variabel mana yang kita pilih. Regardless sampel mana yang akan kita pilih harusnya residual itu konstan. Nah, tapi residual itu bisa tidak konstan. Nah, residual tidak konstan itu yang terjadi adalah heteroskedastisitas. Nah, kalau dari intuitionnya, kenapa sih itu bisa terjadi? Itu karena adanya unobserved factor yang dia, jadi gini, unobserved factor itu kan masih di error. Unobserved factor itu harusnya dia satu, dia konstan antar waktu. Dua, dia harusnya konstan regardless sampel mana yang mau kita pilih. Harusnya kan demikian. Tapi ada unobserved factor yang dia tidak konstan antar waktu. Itu nanti hasilnya adalah autokorelasi. Tapi ada juga unobserved factor yang dia tuh jadi tidak konstan antar entity atau individu yang kita pilih. Jadi kayak misalnya ini kan kita sampelnya itu adalah manusia, individu gitu ya. Terus unobserved factor itu adalah faktor yang tidak bisa kita lihat dari mereka ini, misalnya motivasi atau misalnya
apa ya selain motivasi? Apa? Nah, ability-nya dan sebagainya. Nah, itu membuat adanya heteroskedasticity tadi. Nah, dengan adanya heteroskedasticity, itu yang terjadi adalah standar error kita itu menjadi lebih besar daripada yang seharusnya. Kalau standar error kita menjadi lebih besar daripada yang seharusnya, nanti pengaruhnya di hipotesis testing. Jadi kalau Anda masih ingat, hipotesis testing itu untuk melakukan hipotesis testing, pembaginya itu adalah standar error. Standar errornya semakin besar, berarti pembaginya semakin besar, artinya nanti probability Anda untuk mereject H0 itu semakin kecil. Jadi biasanya tes yang harusnya signifikan, jadi nggak signifikan. Karena adanya hetero dan juga autokorelasi. Kalau di data time series, tapi di data cross section jadi heteroskedasticity dulu. Ya, jadi unobserved faktor itu harusnya konstan antar waktu dan harusnya konstan antar entity atau individu yang Anda pilih. Tapi kalau dia jadi terpengaruh terhadap individu atau entity yang ada di sampel Anda, dia jadi hetero. Kalau dia terpengaruh dengan waktu, dia jadi autokorelasi. Nah, kita lihat yang heteroskedasticity dulu. Nah, untuk mengecek apakah ada heteroskedasticity atau tidak, maka kita melakukan tes, yaitu adalah tes heteroskedasticity. Nah, yang kita tes apa? Residualnya. Ya. Mari kita langsung coba di diffuse. Bentar nih, kita lihat dulu. Dia pakai yang mana nih? Dia pakai income based research. Nah, saya akan pakai persamaan yang itu ya. Ini persamaannya. Oh, oke. Oke, kita pakai persamaan yang ini. Persamaan yang wealth, income, age, sama family size. Yang tidak ada log-nya sama yang tidak ada pangkat duanya. Kita pakai persamaan yang ini ya. Jadi kalau persamaannya hilang, Anda bisa bikin persamaan ini lagi. Jadi wealth, spasi C, spasi income, spasi age, spasi family size. Oke, pokoknya pakai persamaan yang ini. Persamaan inilah yang akan kita cek apakah dia ada heteroskedasticity atau enggak. Caranya ngecek gimana? Caranya Anda bisa klik file, langsung aja klik file, terus Anda klik residual diagnostik. Di residual diagnostik, ini Anda pilih yang heteroskedasticity test. Terus Anda klik OK. Nah, ini Anda pilih yang white. Pilih yang white ya. Sebenarnya pakai yang lain bisa, tapi saya sukanya yang white. Pakai yang white. Nah, jadi yang namanya tes heteroskedasticity itu metodenya banyak banget. Kalau di bukunya Woolrich itu juga banyak dibahas beberapa. Bedanya tuh apa sih? Sebenarnya bedanya adalah di asumsinya mereka masing-masing ya. Nah, tapi pada dasarnya tuh definisi dari heteroskedasticitasnya tuh nggak berbeda. Nah, kita pakai yang white aja. Karena saya paling suka yang white. Nah, ada yang masih ingat kalau tes heteroskedasticitas itu H0-nya apa dan H1-nya apa? H0-nya? H0-nya homoskedasticitas. H1-nya heteroskedasticitas, benar Pak? Nah, jadi benar. Di tes heteroskedasticitas, H0-nya itu adalah tidak ada hetero atau homoskedasticitas. H1-nya adalah heteroskedasticitas. Nah, ngeceknya kita mereject H0 atau tidak mereject H0 adalah Anda lihat p-value yang ada di sini. Ini p-value-nya 0. Berarti dia signifikan atau tidak signifikan? Signifikan ya, berarti dia mereject H0. Berarti ada hetero apa enggak? Ada, exactly. Jadi kalau tes hetero, tesnya signifikan berarti ada heteroskedasticitas di sini. Jadi model Anda itu ternyata mengandung heteroskedasticitas. Nah, jadi biasanya itu yang kita lakukan kalau lagi bikin penelitian ya. Anda build model Anda, habis Anda build model Anda cek yang hal-hal seperti ini.
Ada hetero nggak, ada autokorelasi nggak, stasioner apa enggak, dan segala macam. Kalau sudah terbukti ada masalah nih, nah baru Anda perbaiki untuk Anda punya model yang berikutnya yang lebih ideal. Oke, berarti ini ada hetero ya, teman-teman. Kalau ada hetero, menyembuhkannya bagaimana? Oh, disclaimer. Nah, disclaimer sedikit ya. Ini di sini kan kita lagi latihan nih. Makanya dicontoh itu biasanya tuh kok gampang banget gitu ya sembuhnya. Tapi di dunia nyata, nanti pas Anda skripsi, pas Anda tesis, pas Anda disertasi, pas Anda ngerjain tugas, kadang-kadang tidak semudah itu sembuh. Jadi kadang-kadang udah cek ada hetero, terus Anda mengambil langkah untuk menyembuhkan hetero, masih ada heteronya. Itu terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, that's like the best you can do gitu ya. Autokorelasi apalagi lebih susah lagi nyembuhinnya. Nah, jadi biasanya yang bisa kita lakukan sebagai peneliti itu adalah meminimalisir atau meminimalisasikan efek dari si hetero sama si autokorelasi. Dan banyak loh paper yang memang pada akhirnya ya ini tidak sembuh 100% total. Tapi we did what we thought was best to make the model as ideal as we could, and that's fine, gitu ya. Gitu. Jadi meskipun saya ajarkan gitu ya, ini langkah menyembuhkan hetero, ini langkah menyembuhkan autokorelasi, belum tentu akan 100% sembuh. Oke. Nah, jadi ini sih hasil apa namanya? White testnya. Terus gimana cara kita menyembuhkan hetero? Nah, ini ada klik estimate. Terus di bagian ini option, Anda klik option. Klik option, nah terus di covariance method, ini Anda klik yang Uber wide. Di bagian option, Anda pilih covariance method, pilih yang Uber wide. Nah, jadi gini nih sebenarnya teman-teman. Kalau di ekonometri, itu kan dijabarkan nih, sebenarnya biasnya heteroskedastis itu tuh bagian mana sih? Idealnya, kalau Anda tahu sebenarnya apa yang membuat data Anda itu ada hetero, Anda akan pakai yang sebelah sini. Anda akan pakai weighted least square. Jadi yang Anda curigai menjadi faktor hetero itu, apakah itu inverse dari standar deviasi, apakah itu variansnya, apapun lah itu, yang Anda yakin penyebabnya dari situ, itu dijadikan bobot. Harusnya begitu kalau Anda tahu. Tapi sebagian besar dari peneliti itu biasanya nggak tahu. Sebenarnya kenapa sih? Hetero itu dari mana sih? You don't know how to explain this. But if you don't know how to explain this, then choose the covariance method. Tapi if you know how to explain that, then you can use the weight series in here. Jadi ini dari weighted least square, bukan ordinary least square lagi. Tapi kalau Anda nggak bisa menjelaskan itu kenapa, maka covariance methodnya aja yang Anda ganti. Anda ganti jadi Uber wide. Kalau udah, klik OK. Udah klik OK. Nah, di sini akan tertulis ini heteroskedasticity, consistent standard error, and covariance. And then you are done. That's how you deal with heteroskedasticity. In use. Sebenarnya Instata juga as simple as this, cuma langkahnya gitu. Nah, saya ingin bandingkan ini dengan equation yang masih pakai hetero tadi. Jadi ini Anda nggak wajib bikin lagi, tapi saya mau nunjukin aja. Saya coba ini ya, regress lagi, wealth terhadap C, itu income, apa sih tadi ya? So income is something okay. Nah ini adalah, ini saya sandingkan ya, yang tadi mengandung hetero sama sekarang yang heteronya sudah sembuh. Nah ini yang heteronya sudah sembuh nih yang sebelah sini. Ini yang tadi belum sembuh. Nah kita lihat apa sih yang beda? Koefisiennya itu ternyata nggak beda. Ya, R squared-nya itu ternyata juga nggak beda.
Terus tahunya sembuhnya dari mana? Coba Anda lihat standar errornya. Karena tadi heteroskedasticity dan autokorelasi itu dia pengaruhnya di standar error. Standar error pengaruhnya adalah di hypothesis testing. Jadi sebenarnya kalau Anda ditanya, model yang mengandung hetero dan juga autokorelasi itu koefisiennya bias nggak sih? Enggak. Koefisiennya udah benar. Yang belum benar apa? Standar errornya aja. Standar errornya. Ini standar error yang apa tadi? Yang si ada hetero tadi itu dia bisa overestimated atau underestimated, ya. Ini seems like dia yang di family size overestimated, tapi yang di income dia di sini underestimated. Yang benar adalah ya. Nah, di sini kebetulan aja semuanya tetap signifikan ya dari dua model. Tapi kadang-kadang nih yang terjadi ya kalau Anda punya model yang lebih banyak apa namanya datanya atau lebih banyak independen variabelnya, yang terjadi adalah ketika dia ada hetero itu kadang-kadang ada yang nggak signifikan. Begitu Anda sembuhkan heteronya itu jadi signifikan. Nah itu yang lebih sering terjadi. Cuma kebetulan di contoh ini dua-duanya udah signifikan gitu. Jadi standar errornya ya sini ya dia berubah. Nah, silakan kalau ada komen atau pertanyaan. Nah, ini adalah ini contoh ya, tidak akan saya praktekkan benar, tapi ini contoh. Ini adalah contoh misalnya nih, Anda tuh tahu bahwa kayaknya masalah di apa tadi hetero saya tuh karena income, terus Anda jadikan akar dari income sebagai bobot. Jadi setiap variabel itu Anda bagi dengan akar income. Tapi Anda harus menjelaskan nih, ini akar income-nya dapat dari mana, dugaannya dari mana, dan segala macam panjang di pembuktiannya. Tapi bisa banget Anda langsung regress dia wealth dibagi akar income, wealth dibagi income pangkat setengah kan akar income ya dan seterusnya itu bisa. Ini bisa Anda coba sendiri di rumah. Terus bisa juga dijadikan di weight. Nah, dan seperti yang saya bilang, ditaruh di weight. Ini tampilan dari EQS 10 kalau nggak salah, jadi beda sama EQS yang saya di sini. Ini kan tadi saya. Nah, weight-nya di sebelah sini, kalau yang EQS 12. Ini kayaknya yang di PPT EQS 10 tuh weight-nya di sebelah sini. Tapi sama aja, sama-sama weight. Ya. Jadi weighted square. Oke, nah silahkan kalau ada komen, pertanyaan, atau apa yang ingin dikonfirmasi, atau ada yang butuh bantuan, silahkan. Kita puasa tanggal berapa ya? 20? 23 ya? Masih 2 kali training lagi, berarti aku puasa. Ngabuburit berarti kita sampai belajar ini. Oh iya, Anda udah mau UTS ya sebentar lagi ya? Semangat ya. Dulu saya belum bikin soal UTS lagi. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Nah, kalau misalnya Anda nggak ada pertanyaan, sekarang saya yang tanya. Nah, jadi pertanyaan saya itu ada di tugas yang sudah saya berikan ke panitia. Saya punya beberapa pertanyaan buat Anda di situ, silahkan dijawab. Nanti file tugasnya, silahkan jawabannya itu Anda simpan dalam PDF file, terus dikirim ke Google Form yang ada linknya di situ. Nah, yang di PDF itu apa? Nah, itu kan mostly di pertanyaannya saya akan minta hasil regresinya. Jadi di capture aja hasil regresinya, pakai
freeze atau pakai print, ya atau Anda capture boleh deh, yang penting rapi aja. Itu Anda susun, dijadiin satu di PDF gitu, terus nanti upload jadi satu file di Google Form gitu. Nah, silakan dikerjainnya sendiri-sendiri sambil diskusi sama temennya boleh. Terus dikumpulin sebelum deadline. Deadline-nya adalah ini kan hari Kamis kan, hari Rabu minggu depan jam 12 malam. Gitu aja. Oh, boleh dijawab pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia, bebas. Tapi selain dua bahasa itu nggak boleh ya. Nanti pakai bahasa Jepang lagi, mana ngerti saya. Oke, jadi gitu aja dari saya minggu ini. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore, sampai jumpa.